keagamaan yang cukup kuat. Nah, oleh karena itu, sebagaimana diakuinya sendiri bahwa ia telah terbiasa menjalankan ritual-ritual agama seperti sholat dan puasa secara teratur sejak masa kecilnya dan tidak pernah meninggalkannya. Nah, di sini dasar pemahaman keagamaan keluarganya yang cukup kuat itu dapat ditelusuri dari ayahnya yang bernama Maulana Shihab ad-Din dan ibunya bernama Nyai Bilqis Rahman, seorang ulama tradisional kenamaan lulusan Dar al-Ulum. Nah, ayahnya ini memiliki keyakinan bahwa Islam melihat modernitas sebagai tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan yang harus dihadapi. Pandangan ayahnya inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran dan keyakinan dari Fazlur Rahman. Nah, bekal dasar tersebut memiliki pengaruh yang cukup berarti dalam pembentukan kepribadian dan intelektualitas Fazlur Rahman pada masa-masa selanjutnya. Nah, dalam hermeneutika double movement yang diusung oleh Fazlur Rahman, yaitu menekankan teori gerakan ganda, yaitu dari situasi sekarang ke periode Al-Quran diturunkan. Kemudian kembali lagi ke masa kini. Gerakan pertama berusaha untuk menelisik seluruh situasi dan kondisi yang terjadi pada Al-Quran diturunkan, pada saat Al-Quran diturunkan. Gerakan ini terdiri dari dua langkah, yaitu pertama memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis, dan menggeneralisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosial historis yang sering dinyatakan oleh Fazlur Rahman. Kemudian gerakan kedua adalah proses yang dimulai dari pandangan umum menuju pandangan khusus yang harus dirumuskan dan dilaksanakan sekarang. Nilai-nilai umum perlu diwujudkan dalam keadaan sosial dan sejarah yang nyata saat ini. Untuk itu, perlu kajian yang teliti terhadap situasi sekarang dan analisis berbagai aspek yang diperlukan untuk dapat menerapkan nilai-nilai Al-Quran dengan cara yang sesuai zaman. Teori double movement ini mencoba mendialogkan teks, pengarang, dan pembaca. Sebagai pengarang, beliau tidak memaksakan teks untuk berbicara sesuai keinginan pengarang, melainkan membiarkan teks tersebut berbicara sendiri. Oleh karena itu, Fazlur Rahman meneliti historisitas teksnya. Historisitas yang dimaksud bukan hanya asbab an-nuzul dan konteks sosial masyarakat Arab secara umum, baik Mekah maupun Madinah, tetapi setting awal masyarakat Arab ketika Al-Quran diturunkan, atau lebih tepat disebut dengan Al-Qira'ah At-Tarikhiyah. Pelajari historisitas adalah mencari nilai-nilai universal, atau disebut juga sebagai ide moral, karena standar moral berlaku sepanjang masa dan tidak berubah. Dalam hal ini, beliau membedakan antara moral dan hukum spesifik. Ide moral adalah tujuan moral fundamental yang diperintahkan oleh Al-Quran, sedangkan ketentuan hukum spesifik adalah ketentuan hukum yang diterapkan secara khusus. Ide moral lebih tepat dibandingkan dengan ketentuan hukum yang spesifik. Ide moral bersifat universal sehingga Al-Quran dipandang elastis dan fleksibel. Sementara hukum spesifik lebih bersifat khusus. Nah, langsung saja kita masuk kepada contohnya, yaitu Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 9 dalam postingan pemboikotan produk pro-Israel di media sosial, serta penafsirannya. Yang pertama, ada ayatnya yang berbunyi, Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman akrab dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini terdapat dalam postingan akun TikTok Al-Bahjah TV Official. Nah, yang menjelaskan tentang pandangan Al-Quran terkait menjalin pertemanan dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Disertai juga ada tagar Palestina dan Free Palestine,
Nah, pada captionnya yang mengisyaratkan dukungan terhadap Palestina. Nah, berikut akun TikTok yang menyerukan boykot terhadap eh, produk-produk pro-Israel. Dalam penafsiran ini, eh, penulis menyelaraskan berdasarkan penafsiran dari periode klasik, pertengahan, dan modern. Nah, pada periode klasik seperti At-Tabari memberikan penafsiran bahwa kaum muslim hanya dilarang Allah untuk berbuat baik kepada orang yang memerangi agama, yakni dari orang-orang kafir Mekah. Larangan diberikan untuk menjalin kerjasama atau menjadikan orang-orang musyrik Mekah sebagai pelindung atau sekutu. Siapapun yang memilih pelindung di luar yang telah ditetapkan oleh Allah atau membangun hubungan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka ia telah melanggar perintahnya. Nah, senada dengan yang ditafsirkan oleh At-Tabari, ada Muhammad Hussein bin Mas'ud Al-Bagawi dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Bagawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang memerangi karena agama, mengusir dari tempat tinggal dan membantu orang lain dalam pengusiran tersebut adalah kaum musyrik Mekah, sehingga terdapat larangan untuk berbuat baik dengan mereka. Dengan demikian, secara khusus, Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 9 ini dalam penafsiran periode klasik tidak ada secara tersurat menyebutkan kaitannya dengan pemboikotan. Namun, secara tersirat dapat diartikan tindakan tidak mendukung segala hal yang menentang agama dan merugikan banyak orang. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir dari periode pertengahan mengemukakan bahwa maksud dari Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 9 adalah Allah menetapkan larangan bagi kaum muslim untuk menjalin pertemanan dengan orang-orang yang secara terang-terangan menunjukkan permusuhan terhadap umat Islam, terlibat dalam penyerangan, pengusiran maupun memberikan dukungan dalam upaya pengusiran tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar umat Islam bersikap tegas terhadap mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai sekutu. Dalam hal ini Allah menegaskan ancamannya bahwa apapun yang menjadikan mereka sebagai teman justru termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51. Kemudian sementara Imam Al-Qurtubi menjelaskan Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9, beliau membaginya dalam 3 permasalahan. Permasalahan pertama yaitu ayat tersebut merupakan ruksah atau keringanan dari Allah dalam berhubungan dengan orang-orang yang tidak memusuhi umat muslim. Dan Ibnu Zaid berkata bahwa ayat tersebut berlaku saat tidak ada perintah untuk berperang, tersebut dihapus. Qatadah berkata bahwa ayat yang menasaknya adalah Quran Surah At-Taubah ayat 5 yang berbunyi faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah dalam peperangan orang-orang musyrik yang selama ini menganiaya kamu di mana saja kamu temui. Kedua, kalimat angat sabar ruhum kamu berbuat baik dalam ayat 8 kata an menempati i'rab jer karena menjadi badal dari kata alladzina. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak menunjukkan permusuhan, terhadap orang-orang kafir yang tidak menunjukkan permusuhan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Bani Khuza'ah yang telah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi, tidak memeranginya dan tidak memberikan dukungan kepada pihak yang memusuhinya. Dalam hal ini Allah memerintahkan untuk tetap menjalin kebaikan dan menepati perjanjian dengan mereka hingga batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Farra Al-Qurtubi. Nah, adapun Imam Al-Arabi mengatakan dalam kalimat watu qasitu ilaihim berlaku adil terhadap mereka yang juga terdapat dalam ayat 8 bahwa yang dimaksud bukan bersikap adil karena bersikap adil merupakan suatu keharusan baik itu kepada orang yang memerangi maupun tidak. Sehingga makna dari kalimat tersebut adalah memberikan sebagian harta untuk menjalin silaturahim. Nah, ketiga, ayat tersebut dijadikan dasar argumentasi oleh sebagian pihak dengan pendekatan tafsir yang cenderung menyimpang untuk menyatakan bahwa seorang anak muslim tetap memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah kepada ayahnya yang non-muslim. Hal ini merupakan sebuah kekeliruan di mana ada dan tidaknya suatu izin bukan berarti bahwa sesuatu tersebut menjadi wajib.
adanya izin memberikan hukum boleh terhadap sesuatu, sebagaimana yang terjadi pada Ismail bin Ishak pada suatu saat ia ditemui oleh seorang kafir zimmi dan ia pun memuliakannya. Kafir zimmi merupakan orang non-muslim yang hidup damai di wilayah kekuasaan Islam, tidak mengancam maupun membahayakan akidah umat Islam, serta memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan agama lain perihal kenegaraan. Orang-orang yang melihat hal tersebut menyampaikan keberatan terhadap Ismail bin Ishak. Kemudian ia pun membacakan Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Dalam ayat 9 disebutkan bahwa alladzina qatalukum fid dini, orang-orang yang memerangi karena agama memiliki maksud orang-orang yang menyusahkan karena agama. Dan makna dari wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusirmu dari negerimu adalah masyarakat Mekah yang membangkang. Dan wadhaharu, dan membantu adalah membantu orang lain dalam mengusirmu. Itu adalah kaum musyrik Mekah. Barang siapa yang menjadikan mereka semua itu teman, penolong maupun kekasih, maka tergolong orang-orang yang zalim. Penafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi tadi terhadap Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 9 menunjukkan konsistensi dengan penafsiran pada periode klasik, tanpa adanya perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, ayat tersebut tidak secara eksplisit membahas konsep pemboikotan, namun maknanya dapat dikaitkan secara implisit dengan fenomena pemboikotan, terutama dalam konteks penolakan terhadap pihak yang berpihak pada suatu kelompok tertentu dalam memerangi kelompok lain. Kemudian dalam tafsir periode modern, di sini ada penafsiran dari Quraisy Shihab, Buya Hamka, dan Said Kutub, yaitu pertama Quraisy Shihab dan Hamka menafsirkan bahwa konflik antara Palestina Israel dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab bahwa Quran Surah Al-Mumtahanah ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Dua ayat tersebut menjelaskan prinsip mendasar dalam menjalin hubungan antar umat Islam dan non-Muslim. Instruksi dalam ayat yang terkesan memerintah permusuhan terhadap non-Muslim dapat menimbulkan persepsi bahwa seluruh non-Muslim harus dianggap sebagai musuh. Oleh karena itu, penting adanya penegasan batasan yang jelas agar pesan ayat tersebut tidak disalahpahami secara umum. Senada dengan Quraisy Shihab, Buya Hamka juga dalam penafsirannya, dalam tafsir Al-Azhar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang umat Muslim untuk berbuat baik, bergaul, berlaku adil, dan jujur pada umat non-Muslim, selama umat non-Muslim tersebut tidak memerangi, memusuhi, serta mengusir umat Muslim dari kampung halaman mereka. Lain halnya ketika mereka berbuat sebaliknya. Kemudian dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Said Kutub menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang damai dan penuh kasih sayang. Islam menaungi seluruh manusia di muka bumi selaku saudara-saudara yang saling mengenali dan mencintai satu sama lain tanpa ada perbedaan antara sesama manusia. Nah, Allah tidak menghalang-halangi umat muslim untuk berbuat baik, berlaku adil, dan bersikap tidak mengurangi hak-hak mereka sedikit pun terhadap non-muslim. Tetapi Allah melarang keras menjalin hubungan dengan mereka yang memerangi dengan alasan agama, mengusir dari kampung halaman, serta turut orang-orang yang zalim. Nah, penafsiran terhadap Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 9 ini, sebagaimana dikaji dalam berbagai periode tafsir, yaitu mulai dari klasik, pertengahan hingga modern, kontemporer, menunjukkan adanya larangan bagi individu untuk memberikan bantuan kepada pihak yang sedang berperang atau mengusir. Dalam konteks ini, pemboikotan dapat dipahami sebagai tindakan yang dianjurkan dan bahkan memperoleh status sebagai suatu kewajiban, mengingat implikasi moral dan etis yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Wilda. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan meneruskan, yaitu tentang penerapan analisis hermeneutika double movement Fazlur Rahman terhadap Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 9 dalam postingan pemboikotan produk pro-Israel di media sosial. Baik, analisis yang pertama yaitu asbabun nuzul. Adapun sebab turunnya Quran
surat Al-Mumtahanah ayat 9 adalah ketika di tengah masa perjanjian Hudaibiyah, ibunda dari Asma binti Abu Bakar yang belum masuk Islam datang menemui Asma. Namun, Asma tidak memperbolehkan ibunya untuk masuk rumahnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Asma untuk menerima ibunya, karena ibunya tidak datang dengan niat buruk. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Lubab An-Nukul karya As-Suyuti sebagai berikut. Wa akhrajal Bukhari an Asma binti Abi Bakrin qalat atatsni ummi ragibatan fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam aslaha qala na'am fa anzalallahu fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa akhraja Ahmad wal Bazaril Hakim wa sahihihi an Abdullah bin Zubair qala qadimtu qala Kudimat qatilatu an ibnatiha Asma binti Abi Bakrin wa kana Abu Bakar talaqaha fil jahiliyah faqadimat ala ibnataha hadayan fa abat Asma an taqabbalaha minha aw tadkhulaha ila Aisyah an Sali an hada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratha fa amaraha an tuqabbila hadayaha wa tadkhulaha manzilaha fa anzalallahu la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini al-ayah. Berdasarkan riwayat tersebut, Asma binti Abu Bakar tidak menerima masuk ibunya karena situasi hubungan antara kaum muslim dan kaum musyrik sedang dalam kondisi tegang karena dalam masa perjanjian Hudaibiyah. Selain itu, ibunda dari Asma juga datang dalam keadaan senang dan membawa hadiah untuk Asma, sehingga tidak ada indikasi bahwa ibunya akan berbuat buruk pada Asma. Dan peristiwa tersebut dapat mencerminkan bahwa kebolehan berinteraksi dengan non-muslim yang tidak memerangi, memusuhi, dan mengusir umat Islam dari wilayah mereka. Yang B, hukum spesifik dan ide moral. Setelah dilakukan pencarian asbab an-nuzul, langkah selanjutnya yaitu menentukan hukum spesifik dan ide moral Al-Quran. Ide moral adalah tujuan dasar moral yang dikandung oleh Al-Quran yang bersifat universal, sehingga Al-Quran dapat sesuai di setiap masa dan setiap tempat. Adapun hukum yang spesifik dari Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 9 tersebut adalah adanya larangan untuk berinteraksi, menjalin hubungan, dan membantu non-muslim yang memerangi, memusuhi, bahkan mengusir umat Islam dari tempat tinggal mereka. Sedangkan ide moral dalam ayat tersebut adalah setiap orang muslim diperintahkan untuk menjaga solidaritas antar umat muslim. Setiap muslim harus saling menjaga karena setiap orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Saling menjaga dari segala hal yang dapat membahayakan, merugikan, mengancam keberlangsungan hidup orang muslim. Selain itu juga adanya perintah untuk menolak kezaliman, melawan penindasan, dan melindungi keadilan. Keseluruhan ide moral yang telah dapat disebutkan sebelumnya dapat mewakili dengan kata jihad. Jihad dalam konteks Islam tidak hanya berarti berjuang fisik, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan keadilan, menolak kezaliman, dan melawan penindasan dengan cara yang baik dengan ilmu, advokasi, maupun tindakan sosial. Jihad mencakup perjuangan untuk memperkuat ikatan saudara sesama muslim, menjaga persatuan, dan menghilangkan segala bentuk perpecahan yang dapat melemahkan umat. Lalu lanjut ke gerakan kedua. Setelah melalui gerakan pertama, langkah selanjutnya yaitu melakukan gerakan kedua. Gerakan kedua merupakan proses kembali lagi ke masa sekarang, yaitu dari pandangan umum ke pandangan khusus yang harus dirumuskan dan direalisasikan di era kontemporer. Pada gerakan ini diperlukan kajian mendalam terhadap kondisi saat ini beserta analisis dari berbagai aspek yang terlibat.
sehingga mampu memahami dinamika kontemporer secara utuh dan menetapkan prioritas baru yang dapat diaplikasikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran yang relevan. Situasi kontemporer terkait isu pemboikotan produk pro-Israel adalah bahwa konflik antara Palestina dan Israel ini merupakan masalah sentral dan krusial di kawasan Timur Tengah yang dijadikan agenda utama dalam sidang umum PBB. Indonesia sebagai anggota dalam PBB pun turut andil dalam memperjuangkan rakyat Palestina seperti menyampaikan rancangan resolusi berjudul Demand for Ceasefire in Gaza dalam sidang darurat Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Desember 2024 di New York, Amerika Serikat. Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina secara resmi sejak 19 Oktober 1989 dan menandai dimulainya secara prosedural keterlibatan diplomatik antar negara. Hubungan diplomatik antar Indonesia dengan Palestina ini ditandai dengan penandatanganan komunit bersama pembukaan hubungan diplomatik. Melihat situasi dari negara Palestina yang tengah menghadapi konflik dengan Israel, Indonesia mengambil beberapa langkah kebijakan dalam menyikapi konflik Palestina-Israel. Kebijakan tersebut diantaranya dukungan konsisten terhadap Palestina, diplomasi multilateral, mendorong rekonsiliasi, bantuan kemanusiaan, meningkatkan kesadaran pada jalur diplomasi, edukasi, dan kampanye informasi. Pemboikotan produk pro-Israel oleh masyarakat Indonesia merupakan manifestasi dari kesadaran yang meningkat dan berfungsi sebagai alat yang kuat untuk terus menarik perhatian pada isu Palestina. Aksi boikot produk pro-Israel sejalan dengan kebijakan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran mengenai konflik Palestina-Israel. Hal tersebut dikarenakan aksi boikot dapat mendorong diskusi luas di masyarakat, baik di sosial media, forum-forum diskusi, maupun di antara individu, dan menciptakan tekanan moral dan ekonomi. Aksi boikot produk pro-Israel juga secara tidak langsung menciptakan tekanan moral dan ekonomi pada entitas yang ditargetkan, yang diharapkan dapat berkontribusi pada perubahan positif bagi Palestina. Sebentar, ibunya belajar dulu. Di luar dulu, main dulu. Hal ini mencerminkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 9, di mana umat Islam diperintahkan untuk menjaga solidaritas sesama umat, menolak segala bentuk kezaliman, melawan penindasan, dan menegakkan keadilan. Maka aksi boikot menjadi salah satu bentuk jihad kontemporer, yaitu bukan melalui kekerasan, tetapi melalui kesadaran moral dan pilihan konsumsi yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Boikot bukan hanya alat politik dan ekonomi, melainkan juga ekspresi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang keadilan dan dipegang teguh. Dengan demikian, pencantuman Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 9 dalam postingan pemboikotan pro-Israel dinilai sesuai berdasarkan analisis hermeneutika Fazlur Rahman. Baik, selanjutnya penutup. Teori double movement yang disusung oleh Fazlur Rahman ini mencoba mendialogkan teks, pengarang, dan pembaca, sehingga sebagai pengarang, ia tidak memaksakan teks untuk berbicara sesuai keinginan pengarang, melainkan membiarkan teks tersebut berbicara sendiri. Oleh karena itu, Fazlur Rahman meneliti historisitas teks. Historisitas yang dimaksud bukan hanya asbab an-nuzul dan konteks sosial masyarakat Arab secara umum, baik Mekah maupun Madinah, tetapi setting sosial masyarakat Arab ketika Al-Quran diturunkan, atau lebih tepat disebut Al-Qiraah At-Tarikhiyah. Penafsiran terhadap Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 9 sebagian dikaji dalam berbagai periode tafsir, mulai dari klasik, pertengahan, hingga modern kontemporer, menunjukkan adanya larangan bagi individu untuk memberi bantuan kepada pihak yang sedang berperang atau mengusir seseorang dari tempat tinggalnya. Dalam konteks ini, pemboikotan dapat dipahami sebagai tindakan yang dianjurkan dan bahkan memperoleh status sebagai satu kewajiban, mengingat implikasi moral dan etis yang terkandung dalam ayat tersebut.
Hasil hasil analisis hermeneutika Fazlur Rahman ayat Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 9 adalah pada analisis pertama, dari aspek sejarah dapat diketahui bahwa Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 9 diturunkan pada masa perjanjian Hudaibiyah dan menunjukkan adanya kebolehan berinteraksi dengan non-muslim yang tidak memusuhi dan memerangi umat muslim. Kedua, ide moral dari ayat tersebut adalah menjaga solidaritas umat, menolak kezoliman, melawan penindasan, dan melindungi keadilan. Keseluruhan ide moral dari ayat tersebut dapat disimpulkan menjadi nilai jihad, sedangkan gerakan kedua terhadap ayat tersebut adalah bahwa gerakan pemboikotan produk pro-Israel pada isu konflik Palestina-Israel dinilai sejalan dengan ide moral dari Quran Surat Al-Mumtahanah ayat tersebut. Baik, berikut jurnal kami. Selanjutnya, tanya jawab dulu ya, Bu. Yuk, kami membuka 3 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan, boleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau membenarkan. Assalamualaikum, Kakak Pemakalam. Mau nanya Mbak Umi, Mbak Wilda. Ya, monggo Kak. Eh, ya, ini pembahasan yang luar biasa ya tentang hermeneutik. Ini Kak yang mau ditanyakan. Apakah eh, analisis menggunakan Mbak Uminya pergi ya? Nih Mbak, apakah analisis menggunakan metode atau teori hermeneutik ini bisa diterapkan di semua ayat Al-Quran? Kalau tadi kita lihat itu kan langkah awalnya dicari asbabun nuzulnya seperti itu ya. Jadi apakah sebenarnya bisa kita gunakan untuk menafsirkan semua ayat Quran atau ayat-ayat tertentu saja gitu? Seperti misalnya kalau di Mubadalah itu kan nggak bisa semua ayat menggunakan teori itu gitu ya. Nah, kalau hermeneutik itu bagaimana? Apakah bisa semua ayat ataukah ada batasan-batasan tertentu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan kita lihat ya penafsiran dari masa ke masa tentang eh, ayat Quran surat Al-Mumtahanah ini seperti itu. Kemudian dibawa sampai di masa sekarang itu bisa digunakan untuk mengomentari terkait konflik Israel-Palestina. Nah, bisa nggak Mbak ayat ini misalnya eh, saya tarik nih atau kita pakai ini untuk konflik yang eh, apa ya kasusnya itu lebih sempit gitu. Kayak contohnya nih Mbak mau cerita sedikit. Di Manokwari itu jadi asal saya kan di Manokwari nih ya. Bulan lalu itu akan diadakan kajian Ustadz Abdul Somad sama Ustadz siapa nih yang Bekasi nih Nababan ini. Tapi karena mayoritas di situ kan masih banyak non-Muslim ya. Jadi mereka itu terang-terangan menolak gitu Mbak, demo di jalan-jalan.
Kemudian ya kayak gitulah intinya menentang gitu. Nah itu kalau konflik-konflik seperti itu bisa nggak kita jadikan eh, seperti apa ya kasus ini kemudian kita cari nih ayatnya misalnya kita mau meneliti gitu. Soalnya agak-agak ini ya takutnya apa kalau bisa ya bagaimana gitu kan kalau enggak soalnya kayak khawatir aja kita juga seolah-olah mencari pembenaran dari Quran gitu. Ini cuman tanya aja sih misalnya bisa atau enggak gitu. Makasih Mbak. Bisa ketangkep ya pertanyaannya atau terlalu panjang? Ya, intinya itu Mbak. Makasih. Selanjutnya, pertanyaannya disimpan dulu ya Kak Nikmah. Alam, Datangnya daerah apa lah kurang panen? ya mengumpan bang tinggal-tinggal. Banyak fiti panen ke panennya lah. Situ ya bang. Kan kalau bagi-bagi tadi nak. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Eh, izin menjawab pertanyaan dari Kak Nikmah yang pertama ya, Kak. Untuk pertanyaan pertama, apakah metode double movement ini dapat diaplikasikan untuk semua ayat? Jawabannya tidak bisa, Kak. Karena double movement ini hanya berfokus untuk ayat-ayat yang bersifat hukum dan sosial. Jadi ketika dia diaplikasikan untuk ayat-ayat yang bersifat metafisik atau teologis, metafisik itu yang bersifat filsafat, kemudian teologis bersifat ketuhanan, tidak cocok Kak, karena dia eh, apa ya memecahkan masalah. Jadi hanya cocok diaplikasikan untuk ayat-ayat yang membahas tentang hukum, hukum sosial dan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Nah, kemudian hmm, karena keterbatasan metode dari Fazlur Rahman ini, yang pertama dia tidak untuk semua ayat. Nah, dari Fazlur Rahman sendiri mengakui bahwa teori double movement ini tidak berlaku secara menyeluruh pada setiap jenis persoalan dalam Al-Quran. Jadi hanya pada persoalan hukum dan sosial saja. Yang kedua, tidak untuk ayat metafisik, yaitu metode ini tidak dapat menembus dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan yang tadi teologi atau konsep eskatologi yang berkaitan dengan hari kiamat, surga atau neraka, atau yang bersifat teoretis lainnya. Kemudian karena ketergantungan konteks, karena penafsiran ini berfokus pada konteks historis atau cerita. Metode ini kurang tepat untuk ayat-ayat yang konteksnya tidak lagi relevan atau lebih bersifat teoretis.
Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Oh ya, terima kasih Kak Wilda. Sama, Kak. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Maaf, Kak Nimah, boleh diulangi nggak ya Kak pertanyaan kedua? Oh iya Mbak, ini kan tadi kita gunakan teori hermeneutik untuk menganalisis surat Al-Mumtahanah di konflik itu ya tadi Palestina Israel gitu. Nah, bisa nggak misalnya kasusnya itu konfliknya yang ditarik yang lebih kecil, misalnya dengan apa ya tetangga yang beda ini gitu kan, atau masyarakat yang beda apa beda agama kemudian berkonflik itu bisa nggak Mbak gitu? Atau harus yang kasusnya memang sudah internasional udah besar gitu? Mohon izin menjawab, Kak. Apakah bisa ditarik ke masalah yang lebih kecil? Selama kan tadi masalahnya menurut Kak Nikmah internasional ya Kak pemboikatan pro dan produk pro Israel. Kalau ternyata ada masalah yang lebih kecil di sekitar tetangga misalnya selama cakupan eh, apa maksudnya masalahnya tentang sosiohistori bukan tentang ketuhanan filsafat atau lainnya masuk ke dalam penafsiran double movement ini. Yang membedakan hanya kan yang berkaitan dengan masalah internasional dengan tidak. Jadi yang masalah tadi bisa ditarik, Kak. Cuman mungkin tidak se apa ya, tidak sebesar masalah internasional ini. Oh iya ya kalau kayak di Indonesia sendiri kan sering hampir ya kita dengar misalnya ada pembangunan tempat ibadah agama lain kemudian diprotes apa berarti bisa ya misalnya kita melihat ayat tertentu kemudian kasus tersebut dengan teori hermeneutik ini gitu kan ya. Bisa, Kak. Oh iya iya. Makasih jawabannya Kak. Sama. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman?
Nanya deh, ini apa Fazlur Rahman ini itu beliau apakah juga kemudian menulis tafsir gitu ya, menafsirkan Quran dengan teorinya yang digagas atau hanya menggagas teori kemudian menafsirkan beberapa atau bagaimana ya Mbak? Beliau itu ini ya, bukan Muslim ya Mbak ya? Sedikit sih cerita latar belakangnya aja, pengen tahu. Adik diam dulu sebentar saja. Baik, izin menjawab pertanyaan Kak Nikmah. Tadi yang bertanya apakah Fazlur Rahman memiliki karya-karya yang membahas metodologi. Iya, Fazlur Rahman memiliki karya-karya yang membahas metodologi dan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran, tetapi beliau
tidak menghasilkan kitab tafsir tunggal. Nah, jadi beliau hanya memiliki karya-karya yang pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran seperti Major Themes of the Quran, dan tapi beliau tidak memiliki kitab tafsir tunggal. Kalau yang saya baca sih beliau Muslim ya Kak, karena di sini juga disebutkan bahwa beliau menganut tradisi keluarganya mazhab Hanafi yang cukup kuat itu, dan orang tuanya pun termasuk seorang ulama tradisional kenamaan lulusan Darul Ulum Deoban, itu ibunya. Oh iya, Masya Allah. Makasih Mbak Umi jawabannya. Ya, sama-sama Kak. Sini dulu. Adakah yang mau bertanya lagi teman-teman? Izin Kak bertanya. Ya, boleh Kak Syaihud. Iya Kak, gini, jadi sebagaimana yang telah kita ketahui kan teori hermeneutik ini menjadi perdebatan ya di umat Islam untuk menafsirkan ayat. Jadi pertanyaannya, apa saja kontroversi serta kritik yang muncul terhadap penerapannya di kalangan Muslim? Apakah hanya dengan melihat sejarahnya dari interpretasi Bible atau bagaimana Kak? Maaf Kak, apakah suara saya jelas? Assalamualaikum Kak Umi. Mohon maaf Kak Syaihud, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Iya Kak, baik. Kak Umi izin bertanya. Baik Kak. Ya. Saya ulang Kak ya. Baik Kak. Iya. Iya Kak, jadi kan teori hermeneutik ini kan seperti yang sudah kita ketahui banyak pro kontranya gitulah di kalangan umat Islam dalam menafsirkan ayat. Nah, jadi pertanyaannya tuh apa saja kontroversi serta kritik yang muncul terhadap penerapannya di kalangan Muslim? Apakah hanya melihat dengan sejarahnya, yaitu dari interpretasi Bible, atau bagaimana Kak? Yang melatar belakang mereka kontra itu apa saja? Maksudnya seperti itu. Baik Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Syaihud terlebih dahulu ya Kak. Ya, siap Kak. Jadi yang melatar belakangi kontroversi terhadap hal lain yang melatar belakangi kontroversi terhadap penafsiran hermeneutika ini adalah diantaranya ada beberapa, yaitu yang pertama karena asal usul dan sifat eurosentris, yaitu kritik utama bahwa hermeneutika ini berasal dari tradisi Barat, Kak. Nah, kemudian dikembangkan untuk menafsirkan Alkitab, sehingga penafsiran ini dianggap tidak sesuai untuk Al-Quran. Ada kekhawatiran mereka bahwa hermeneutika ini juga bersifat eurosentris, atau mengabaikan cara pemahaman yang lainnya dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian alasan dari kontroversial mereka adalah status teks dan konsep relativisme,
relativismenya. Nah, beberapa penafsiran hermeneutika ini seperti yang mengaitkan Al-Quran dengan produk budaya dipandang sebagai reduksionisme karena dianggap mengabaikan aspek ilahiyah teks. Jadi dia dianggap sebagai reduksionisme. Nah, kemudian hermeneutika ini juga dikritik karena dianggap mendukung relativisme epistemologis, di mana kebenaran dianggap relatif terhadap konteks. Jadi bisa berubah-ubah. Kemudian bertentangan dengan kebenaran mutlak dalam ajaran Islam. Jadi menurut mereka seperti itu. Kemudian yang membuat kontroversi lagi adalah peran dan tujuan dari hermeneutika ini. Ada perdebatan mengenai apakah hermeneutika ini dimaksudkan untuk mengganti atau sekedar menempelkan pada metode tafsir klasik Islam. Nah, kontroversi muncul karena hermeneutika ini dikhawatirkan akan membongkar atau mengobrak-abrik ajaran-ajaran Islam yang sudah final. Nah, kemudian kontroversi lainnya adalah terhadap dampak tradisi Islam. Nah, penolakan terhadap hermeneutika ini didorong oleh semangat untuk mempertahankan tradisi keilmuan Islam. Jadi mereka kontra karena ingin mempertahankan tradisi keilmuan Islam yang telah mapan melawan hegemoni pemikiran Barat. Nah, di sisi lain, pendukungnya melihat penafsiran ini sebagai alat untuk memecahkan kebuntuan pemikiran Islam dan merespon tantangan globalisasi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Kak. Secara garis besar karena penafsiran hermeneutika ini juga berasal dari penafsiran Barat. Bagaimana Kak Syaihud? Iya Kak, jelas. Terima kasih banyak. Ya, baik, sama-sama. Tadi Kak, siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya Kak Umi? Ada lagi Kak yang mau bertanya? Assalamualaikum Kak Umi. Waalaikumsalam Kak. Kak Umi, aku izin bertanya ya. Baik. Yang kita ketahui kan di sini kisah-kisah Al-Quran itu kan menurut perspektif Fazlur Rahman ini kan dengan pendekatan hermeneutik. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih Kak cara atau langkah-langkah gitu agar kisah-kisah dalam Al-Quran atau historis Al-Quran ini itu tidak dianggap sebagai cerita masa lalu saja gitu. Atau cerita atau kisah dalam Al-Quran ini tuh lebih menarik itu bagaimana cara-caranya atau langkah-langkahnya. Begitu Kak. Makasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Sri Hartini, Kak. Untuk bagaimana caranya supaya kisah-kisah terdahulu atau asbabun nuzul dalam Al-Quran itu tidak dianggap hanya sebagai kisah belaka,
Salah satu caranya ya Kak adalah dengan kita mencari atau mencantumkan hadis seperti yang di dalam makalah tadi, asbab an-nuzul al-mumtahanah, yaitu tentang Ibu Asma radhiyallahu anha. Nah, maka ketika ada hadisnya dan hadisnya sahih, sanadnya sahih, maka akan memperkuat bahwasanya asbab nuzul memang ceritanya bukan bukan kisah-kisah belaka atau cerita belaka, memang asli, tapi untuk supaya tidak dipandang hanya cerita belaka, boleh dicantumkan hadis, Kak. Jadi dia lebih ketika orang membaca kisahnya lebih nyata dan pasti. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Iya. Bagaimana Kak Titin? Iya Kak, apakah ada pesan atau kesan gitu Kak tentang kan kisahnya di masa lalu, terus kan yang berkaitan dengan kehidupan kita sekarang gitu, yang bisa kita tauladani atau gimana gitu? Atau cukup melihat hadis itu saja gitu? Kak Titin maaf boleh diulangi nggak Kak? Soalnya terima kasih Kak. Ya Kak, aku izin menyanggah tadi kan kata Kak Wilda ya, Ya. dengan melihat hadis itu kan. Mm-mm. Apakah cukup dengan melihat hadis itu saja, ataukah ada kesan atau pesan dari kisah-kisah Al-Quran itu yang bisa kita tauladani atau kita ambil hikmahnya gitu, Kak? Sudah semua belum? Udah jam 9 lewat nih. Masih satu lagi Ibu. Oke, sambil nunggu, boleh nggak saya dulu? Boleh Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Boleh. kasih untuk pemateri pada hari ini. Biasanya ini bapak-bapak nih hermeneutik ya, hari ini ibu-ibu ini. Masya Allah. Izin mungkin teman-teman ya, sebelum saya masuk ke makalah, kita akan sedikit bahas ya tentang hermeneutik ya. Jadi sebenarnya hermeneutik itu adalah salah satu, tadi sudah banyak dibahas ya, salah satu metode penafsiran atau pendekatan ya, yang memang dulu itu digunakan untuk Bible ya. Nah, makanya tadi dikatakan ini salah satu hal yang menjadi kontroversi. Nah, perbedaannya apa dengan tafsir yang sekarang? Ini saya izin share mungkin ya, untuk lebih, apa namanya, nggak bisa di ini ya. Kayak ini nanti. Bukan yang ini. Ini saya nggak sempat buat ini ya, padahal tadi niatnya pengen buat, cuma nggak sempat. Oke, ini perbedaannya dengan tafsir klasik ya. Ini ada di buku nih, saya copy ya, saya foto ya barusan. Jadi sebenarnya perbedaan antara hermeneutik dalam penafsiran dan tafsir yang biasa itu mungkin
pada intinya adalah dalam penggunaan ulumul Quran ya. Nah, jadi kalau hermeneutik itu dia tidak menggunakan kajian ulumul Quran sebagaimana tafsir yang biasa. Nah, itu yang menjadi kontroversial ya. Jadi misalnya meskipun nanti hermeneutik ada lagi pembagiannya, nanti di setelah ini slide-nya ya. Jadi hermeneutik itu ada hermeneutik yang betul-betul bebas banget ya, subjektif ya, kuaris subjektif. Ada yang hermeneutik yang progresif ya, yang progresif ini dia masih mencantumkan objektif dan subjektif. Nah, di antara yang pertengahan itu yang apa? Yang progresif itu adalah Fazlur Rahman. Kalau yang betul-betul bebas banget itu di antaranya Syahrur ya. Kalau Syahrur ini bahkan dia sudah tidak lagi menggunakan apa namanya? Sababun nuzul, ilmu qiraat, apalagi mantuk mafhum mutlak muqayyad udah nggak dipakai itu. Jadi dia cuma melihat kemaslahatan maqasid dari sebuah ayat. Nah, sedangkan kalau yang Fazlur Rahman ini nanti ada lagi yang Pak Sahiron Samsudin itu ya, magna kumakza ya, makna kumakza. Nah, ini dia masuk ke dalam yang lebih lebih apa ya? Jadi masih masih menampung yang lama tapi juga tetap menggunakan yang baru. Yang pertama ini ada perbedaan dengan tafsir klasik ya, karena ini kan hermeneutik dia tidak banyak menggunakan kaidah ulumul Quran yang berlaku ya, sehingga memang bisa dikatakan dia tidak jejak dalam penafsiran ya, tidak seperti tafsir klasik. Kalau tafsir klasik karena dia sudah matang metodenya, yaitu metode ulumul Quran yang mereka secara jejak gitu ya, secara fondasi itu lebih kuat dibandingkan hermeneutik. Tapi memang lebih kaku kalau tafsir yang klasik ya, ketika dipakai digunakan untuk hal-hal yang katakan nanti permasalahan sosial di era modern gitu ya, itu mungkin akan sulit sekali. Seperti misalnya tadi ada pertanyaan contoh penafsiran Fazlur Rahman ya. Biasanya Fazlur Rahman tidak punya tafsir tadi sudah dijelaskan. Tapi ada beberapa situasi atau beberapa kondisi di mana dia menggunakan beberapa tafsir yang dianggapnya lebih lebih ini ya, lebih modern ya, atau lebih tadi lebih sesuai dengan moralnya. Misalnya salah satu yang jadi Fazlur Rahman ini melihat bahwa ayat poligami itu kan turunnya sebenarnya bukan perintah untuk berpoligami ya. Jadi laki-laki itu bukan diperintahkan untuk kawin masna wa sulasa wa ruba, bukan. Tapi sebenarnya ayat itu turun adalah untuk pembatasan. Karena ketika itu kan kondisi masyarakatnya ya, kalau kita melihat historisnya, karena yang namanya Fazlur Rahman ini dia hermeneutiknya dia harus melihat pada kondisi historis masa lalu kemudian diaplikasikan pada masa sekarang kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat historisnya kata Fazlur Rahman itu adalah pembatasan bukan perintah. Jadi dulu itu kan laki-laki nikah itu sebanyak-banyaknya karena memang situasi masyarakat dulu seperti itu ya. Bukan hanya bangsa Arab tapi memang semuanya seperti itu. Akhirnya kemudian dibatasi hanya 4 saja. Karena 4 itu katanya batasan orang bisa berlaku adil. Tapi di situ ada lagi Al-Quran mengatakan kalau kamu masih takut maka fawahidah satu saja kan gitu ya. Sehingga kemudian nilai moralnya menurut Fazlur Rahman itu bukan poligami tapi monogami. Ya, monogami ya jadinya. Jadi istri satu aja. Dan tapi beliau tidak mengatakan kalau yang lebih dari satu itu dosa ya, nggak begitu ya. Tapi nilai moralnya kalau menggunakan hermeneutik yaitu tadi tidak adanya poligami. Kemudian mungkin yang agak lebih ini ya mungkin ya kontroversial ya, misalnya hak waris. Hak waris itu kan dulu ya perempuan itu kan tidak punya hak waris sama sekali gitu ya secara historisnya, secara sosial historisnya. Nah, laki-laki lah yang kemudian memegang peranan penting. Nah, kemarin di apa di tafsir itu kita bahas juga ya di hari Rabu ya, di mana tafsir Ibnu Asyur mengatakan dulu itu justru orang itu tidak diberikan hak waris, laki-laki tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak kecil itu sebenarnya untuk mengekalkan kekuasaan dia ya. Sehingga semakin banyak orang yang bergantung gitu ya, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, melihat historis seperti itu, maka Fazlur Rahman mengatakan seharusnya waris itu adalah satu-satu. Ya, jadi nggak ada satu setengah ya. Jadi bagian perempuan itu sama dengan bagian laki-laki. Gitu itu dia melihat pada historisnya, sosial historisnya dan moral, melihat pada historis kemudian moral. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya teman-teman ya. Ada misalnya kalau kita lihat itu dalam kajian ulumul Quran kan kalau yang ulumul Qurannya sababun nuzul itu kan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Tapi kalau hermeneutik ini dia lebih fokusnya itu pada al-ibrah bi khususis sababi. Jadi dia melihat pada sebab khususnya gitu ya yang dijadikan pelajaran bukan umum lafaznya.
Nah, ini salah satu contoh ya untuk yang tafsir ini. Hermeneutik mengakui subjektivitas dan pengaruh sosio budaya, sedangkan tafsir klasik berupaya meminimalkan subjektivitas dan fokus pada makna inheren. Jadi pada kajian ulumul Qur'annya, mantuk mafhumnya, mutlak muqayyadnya, dan lain sebagainya. Tapi tetap menggunakan sababun nuzul ya. Jadi tafsir itu lebih sempit sebenarnya ya, tapi lebih selamat kalau tafsir yang biasa. Sedangkan hermeneutik ini dia lebih subjektif ya, jadi melihat pada sosial budaya dan moralnya. Nah, kemudian di sini ada resistensinya. Ulumul Quran, otoritas wahyu Al-Quran menjadikan hermeneutika dengan beragam interpretasi dianggap beresiko. Jadi tadi ya lebih beresiko ya kalau hermeneutik ya dibandingkan tafsir klasik. Kalau tafsir klasik itu ya lebih aman tadi. Ya karena dia secara pondasi itu sudah kuat ya, sudah berabad-abad ya digunakan oleh para ulama. Dan mungkin lebih diterima ya karena orang sudah terbiasa ya pasti lebih diterima. Kemudian di sini perbedaannya hermeneutik dengan tafsir. Kalau hermeneutik itu dia fokusnya pada teks ayatnya, penafsirnya dan audiensnya. Jadi nggak ada prosedur baku yang bermacam-macam seperti pada ulumul Quran. Jadi nanti pembandingnya kalau hermeneutik itu ulumul Qurannya ya. Ulumul Quran itu tidak digunakan secara sempurna, tidak seperti pada tafsir klasik. Kemudian faktor ketertarikan hermeneutik, kesenjangan antara teks Al-Quran yang stagnan dengan realitas yang dinamis, kesamaan objek kajian dan kebutuhan interpretasi yang relevan dengan konteks zaman. Nah, kalau kita menggunakan tafsir yang klasik, memang ketika nanti dihadapkan dengan permasalahan zaman yang sekarang itu kurang ini ya. Jadi masih ada ketimpangan lah, seperti misalnya tadi ya masalah pembagian waris. Karena kan tidak semua manusia itu atau masyarakat itu seperti orang Arab ya. Kalau orang Arab itu kan memang perempuannya nggak ngapa-ngapain mereka. Jadi mereka itu kan memang di rumah mendapatkan nafkah. Kemudian kalau suaminya meninggal masih ada tuh dari keluarga pihak suaminya. Atau misalnya idah. Tidak ada di Arab itu orang yang ditinggal mati suaminya kemudian dia bekerja gitu ya untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya itu nggak ada. Tapi kan di Indonesia kondisinya tidak seperti itu ya. Mungkin kalau karena saya di taklim juga ya di majelis taklim juga itu banyak yang bertanya misalnya Ustazah, saya kan katanya janda tinggal mati oleh suami. Ini kalau misalnya nanti saya nggak bekerja, saya melaksanakan idah, itu anak-anak saya makan apa? Karena di Indonesia ini ya lu gua ya, artinya itu tidak ada yang namanya anak yatim itu nanti diasuh sama wali sama pihak keluarga laki-lakinya. Budayanya beda, cara budaya beda ya. Sehingga mungkin tidak semua hal itu bisa cocok lah, bukan bukan nggak cocok ya gimana ya. Jadi yang salah bukan Al-Qur'annya ya, tetap ya yang salah itu adalah mungkin budaya kita yang berbeda dengan budaya ketika Al-Quran turun ya. Kalau di Indonesia kan istri masih bekerja ya, bahkan ada penelitian sekarang ini bapak-bapak mohon maaf ya, katanya laki-laki itu sekarang itu ya yang generasi sekarang ya bukan yang generasi bapak-bapak ya, itu lebih suka memilih istri yang bekerja ya. Kenapa? Karena katanya akan membantu secara ekonomi ya. Itu kan kalau secara Islam seharusnya tidak seperti itu kalau secara Al-Quran. Oke, kemudian hermeneutik Islam di sini ada macam-macam ya. Ada Fazlur Rahman dengan teori double move on, ada Arkon, strukturalisme linguistik ya, ada Nasr Hamid, Abu Zaid, ada Hasan Hanafi, ada Syahrur. Ya, nanti kita akan lihat pembagiannya. Ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan, ini ada 3 ya, ada 3 pembagian. Nah, tipologi, ada 3 tipologi, ada tiga cara tipe penafsiran. Pertama itu objektif konservatif itu ya menafsirkan Al-Quran seperti generasi awal ya. Jadi kayak tafsir-tafsir klasik yang sudah ada. Nah, sedangkan kalau yang subjektif tadi yang sudah saya sebutin ya, jadi kalau subjektif itu yang bebas banget. Kalau di sini kalau kita lihat nih tokoh kunci kelompoknya misalnya Hasan Hanafi dan Syahrur. Kalau Hasan Hanafi saya jujur ya belum hatam banget ya. Kalau Syahrur sudah baca bukunya. Kalau Syahrur itu yang sangat mungkin berbeda banget itu adalah tadi dia tidak menggunakan sababun nuzul, dia tidak menggunakan ilmu qiraat dalam penafsirannya. Pokoknya udah ya. Pokoknya ini dia kaitan makosidnya aja. Kalau makosidnya nggak ada maksudnya, nggak ada makosid syariahnya, ya udah nggak dipakai. Gitu. Kalau Syahrur seperti itu. Nah, sedangkan yang objektif progresif ini Fazlur Rahman, At-Tholibi, Nasr Hamid, Abu Zaid ini yang masih menggunakan objektif dengan subjektif ya. Jadi masih lebih inilah, masih lebih mending ya. Oke, nggak liberal-liberal banget, tapi juga nggak yang keras-keras banget. Oke, di sini
metode penafsirannya, kalau yang objektif ya menggunakan ulumul Quran klasik. Jadi mereka fokus pada makna literalnya. Meskipun riwayat ada ya, tapi kemudian maknanya itu yang nggak berubah dari tafsiran klasik. Jadi kayak walaupun misalnya tafsirnya itu kontemporer ya, seperti misalnya tafsir punyanya Wahbah Zuhaili misalnya kontemporer, itu mereka karena dia objektif konservatif tidak banyak adanya perubahan. Ya, jadi masih tetap menggunakan ulumul Quran. Nah, sedangkan kalau yang subjektif itu mereka konteks sosial penafsirannya fundamental. Jadi sangat-sangat plural ya, interpretasinya itu bebas, sebebas-bebasnya. Interpretasi itu penafsiran ya. Penafsiran sebebas-bebasnya. Nah, sedangkan di sini kalau kalau yang pertengahan progresif mereka masih ada juga dipakai seperti ulumul Quran ya, seperti sababun nuzul ya pada Fazlur Rahman, tapi juga akan digunakan juga yang modernnya gitu ya, yang hermeneutiknya. Nah, kemudian implikasinya. Apa sih implikasi dari yang tadi objektif, subjektif dengan yang progresif ya? Kalau yang objektif ya, tadi penafsirannya itu ya dia berjalan di tempat, kurang fleksibel. Terutama misalnya penafsiran-penafsiran tadi itu ya, yang permasalahan sosial. Dan bahkan katanya bisa juga ada potensi radikal. Terutama ini radikal yang masa sekarang ya, bukan artinya sekarang ini kan kalau jihad itu dianggapnya ya radikal ya. Kemudian yang tengahan, yang bebas banget, ini menggunakan interpretatif relatif. Nah, ini yang berikutnya dibaca sendiri. Ini tokoh-tokohnya tadi kita bahas. Nah, kemudian ini pandangan terhadap Al-Qur'annya. Ini halaman sebelahnya nggak foto ya. Nah, ini nggak ada ya. Soalnya yang nulis ini orang hermeneutik ya. Jadi di sini dia mungkin nggak mikir ya. Kalau yang nomor yang progresif ini dianggapnya itu lebih seimbang. Cuma tergantung ya, tergantung orangnya. Kalau memang nggak suka ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak apa seperti hidangan ya, kalau memang kita nggak tertarik ya tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, sekarang kita ke ini bagus Ibu ya, ini sudah bagus. Tapi nanti mungkin ini ayatnya jangan ditaruh di atas ya, tidak perlu ditaruh di atas. Dan ini kan kita tematik ya. Nah, kalau tematik itu kan teman-teman harusnya memang ada satu ayat mungkin yang akan dijadikan sebagai ayat utama ya, pembahasan utama. Tapi harus secara komprehensif. Jadi ayat-ayat yang lainnya yang terkait dengan peperangan misalnya itu juga dikaji ya, sehingga nanti analisa itu juga bisa ya Bu ya, nanti di bawah ada catatan saya. Ya, ini nanti ayatnya dibuang saja ya. Jadi langsung judul tematik. Kemudian nanti dilihat juga berapa sih kata yang diperbolehkan di template-nya. Nah, nanti untuk abstraksi biasa ya, abstraksi itu harus memuat yang kemarin sudah kita bahas. Jadi harus ada tujuannya, pertanyaan penelitiannya apa, dasarnya apa. Misalnya untuk pemboikatan produk Israel ya sudah benar. Bentar ya. Bisik. Dan kemudian ininya apa sih namanya, metodenya apa dan hasilnya apa. Tapi ini sudah bagus, sudah bagus. Nah, ini sudah baik karena sudah ada saya tulis di sini, ini sudah bagus ya karena sudah ada basis datanya. Tapi nanti ini Bu, ini nanti harus ada Wihdatul Manhaj ya. Jadi Ibu mau pakainya InNote apa footnote? Ini kan InNote nih, Ahdiyat 2024. Nah, di bawahnya ada footnote. Jadi salah satunya saja. Biasanya kalau kita pakai Mendeley itu sudah ya, sudah pasti ya. Jadi nanti lihat template-nya, Mendeley-nya pakai apa. Nah, nanti kan kalau di latar belakang jurnal itu kan harus ada pertanyaan ya Bu, how-nya bagaimana ya. Jadi yang variabel-variabel dalam judul itu disebutin. Jadi kenapa pemboikotan, kemudian kenapa yang dipilih hermeneutik, kemudian apa kelebihan hermeneutik Fazlur Rahman ini gitu ya. Itu yang belum ada. Jadi kelebihan hermeneutik Fazlur Rahman untuk mengungkap hukum ya atau hikmah Al-Qur'an di dalam apa pemboikotan Israel itu apa. Nah, kemudian ini belum ada diskusi ilmiah dan belum ada metodenya. Jadi kalau tidak ada biasanya di subtema di sini ada ya metodenya apa biasanya di jurnal. Tapi kalau memang tidak ada, berarti adanya di bawah latar belakang. Kemudian ini apa ini ya? Oh ini kepencet kayaknya. Kayak tadi ini sejarahnya Bu ya, Fazlur Rahman tadi Islam ya. Fazlur Rahman itu Islam sudah dijelasin. Fazlur Rahman Islam dan baik orangnya, artinya keagamaannya kalau di buku-buku gitu ya, itu katanya beliau
baik keagamaan dan lahir dari keluarga yang agamis juga. Kayaknya kalau metode penafsiran nggak ada orang yang non Muslim ya. Kayak Toshihiko itu kan Islam juga sama. Cuma memang metodenya dia ini metode pernah dipakai oleh Bible. Nah kemudian ini nanti Bu jangan ada ayatnya begini ya ayatnya. Jadi langsung saja. Salah satu ciri khas tafsir tematik itu yang pertama tidak ada penyebutan ayat Al-Quran pada judul dan pada subjudul. Ya jadi yang dilihat itu adalah judulnya. Judulnya apa? Kemudian yang kedua itu nanti setelah judul itu jangan langsung ayat Al-Quran, tapi pakai narasi dulu ya. Kalau langsung ayat Al-Quran, apalagi dipretelin itu seperti tafsir tahlili. Nah kemudian ini apa ya? Ini saya apa nih? Metodenya apa nih? Karena di sini ada TikTok ya. Apa cuma penafsiran? Kalau penafsiran nanti dirujuk ke tafsir ya Bu ya, ke tafsir. Atau misalnya cuma ingin apa nih? Kecuali kalau dia menjadi analisis konten ya. Misalnya Ibu menganalisa pernyataan dari postingan dari Bahja TV. Berarti nanti dia analisanya analisa konten. Ya. Kalau penafsiran nanti rujuk ke tafsir. Nah, ini sudah bagus ini ya, ini sudah bagus. Jadi ada penafsiran dari Tobari, kemudian dikuatkan dari tafsir-tafsir yang lain. Ini Hidatul Manhaj. Ini juga sama. Nah ini juga saya bingung ini kaitannya apa. Nanti kalau memang agak ini ya Bu ya, jadi pembahasannya itu dia berubah gitu ya, nanti dicari benangnya ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena tulisan yang bagus adalah tulisan yang terbaca. Ya. Nah ini kan teman-teman ini kan latar ini ya, apa namanya, ini kan ada penjelasan nih. Penjelasan alasan untuk pemilihan tafsir. Nah ini bagusnya diletakkan di latar belakang. Jadi kalau alasan itu latar belakang, kalau definisi adanya di pembahasan awal, kalau pembahasan dan diskusi itu adanya di inti penelitian, kesimpulan jawaban dari pertanyaan penelitian. Jadi nanti ini Ibu diletakkan di latar belakang. Pokoknya yang ada alasan-alasannya kenapa boykot, kenapa pemilihannya hermeneutik, kenapa hermeneutika Fazlur Rahman, kenapa tafsir yang digunakan tafsir ini itu adanya di latar belakang jurnal ya. Kalau diisi ini di dalam ini sudah masuknya ke pembahasan inti ya, jadi diskusinya. Sama kayak teman-teman kalau nulis tesis latar belakang itu ya kenapa tadi ya, jadi dipretelin satu persatu, termasuk misalnya alasan pemilihan tafsirnya. Nanti di bab 2 itu definisi ya, jadi jangan yang lain definisi. Nah kalau di sini di jurnal definisi itu di awal-awal pembahasan biasanya. Nah nanti sudah bab 4 itu udah nggak boleh ngomongin definisi lagi kalau di tesis ya. Karena dia sudah inti dari pembahasannya, sudah analisanya. Jadi jangan lagi ada definisi-definisi di bab 4. Jadi harus apa namanya ya, disiplin dalam sistematika penulisannya. Oke, ini bagus sababun nuzul. Ini saya tulis di sini sababun nuzul ini baik sekali. Jadi sebenarnya sababun nuzul ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk melihat historis atau makosid ya, makosidnya. Tadi bukan kisah. Walaupun misalnya tadi ada pertanyaan ini untuk melihat kisahnya ya, bukan kisahnya tapi historis sejarahnya. Jadi misalnya nggak ada kisahnya pun ya dilihat dari historisnya. Kenapa ayat tersebut turun? Jadi kenapa maksud dari ayat tersebut itu apa? Jadi bukan fokus pada kisahnya ya. Bukan fokus pada kisah apa namanya? Bukan fokus pada kisah yang ada di sabab nuzulnya bukan. Tapi pada latar belakang ayat tersebut turun nilainya. Apa tujuannya apa? Seperti misalnya ada yang tentang li'an misalnya. Jadi kita bukan fokus pada kisah li'annya bukan. Tapi yang kita fokuskan itu adalah kenapa ayat li'an tersebut turun. Tujuannya untuk apa gitu. Nah, ini nanti Bu, kalau tetap mau dipakein, sebenarnya nggak usah kalau menurut saya ya, tapi kalau tetap mau dipakein, ini harus bagus ya kameranya. Ini kan Maktabah Syamilah ya, di screenshot ya, karena jurnal itu pasti akan minta yang resolusinya tinggi ya. Tapi kalau memang tidak perlu, ya tidak perlu. Biasanya itu kalau foto-foto di jurnal itu yang misalnya kayak tadi tuh ada yang susah dicari gitu. Jadi kayak misalnya di internet kalau masih bisa di YouTube misalnya itu kan bisa dicari kan, bisa ditelusuri. Nah itu nggak usah pakai foto. Atau misalnya di Maktabah Syamilah bisa ditelusuri, itu nggak usah pakai foto. Misalnya tuh yang pakai foto itu misalnya kita penelitian lapangan gitu ya, itu kan nggak bisa ditelusuri.
Misalnya penelitian lapangan di Pondok Pesantren At-Taqwa ya, foto ketika kita ke pesantren At-Taqwa itu yang dipoto ya. Karena itu kan nggak mungkin ditelusuri gitu ya. Jadi harus ada bukti fotonya. Tapi kalau bisa ditelusuri, apakah itu dirujukan, apakah itu di YouTube, di internet ya. Nah, itu tidak perlu diberikan foto ya. Nah, ini ide moral ya, tadi sudah ya, ide moralnya. Nah, coba dilihat. Ini dia tidak menggunakan kaidah ulumul Quran yang lain ya. Jadi lebih fokus pada dua hal itu. Oh iya. Nah, ini Bu, nanti ini catatan saya ya. Ini nanti untuk lebih komprehensif lagi. Pertama, ini harus dikumpulkan dulu ayat-ayatnya, ayat-ayat jihad lebih dulu. Jadi untuk memahami kondisi secara komprehensif ya, kondisi yang ada di Palestina. Misalnya begini, kondisi Palestina itu kan nanti ada pertanyaan begini Bu. Apakah misalnya di Palestina itu wajib berjihad atau tidak? Nah, itu kan akan jadi pertanyaan. Kenapa? Karena kondisi Palestina itu dia mirip dengan fase Mekah. Di mana di Mekah itu kan belum ada kewajiban jihad ya. Kenapa dikatakan mirip dengan fase Mekah? Karena rakyatnya lemah. Jadi Israel itu udah kemana-mana jauh lebih kuat dibandingkan orang Palestina. Jadi kalau misalnya dilawan ya itu yang ada sekarang orang-orang Palestina banyak yang meninggal. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dijadikan apa namanya masukan juga ya. Apakah misalnya di fase ini orang-orang Palestina itu ya memang nggak wajib untuk berjihad misalnya ya. Nah, tapi kemudian nanti Ibu ada yang mengatakan tadi karena dia diusir maka dia wajib untuk berjihad. Itu kan nanti ada masukan ya. Kemudian juga bagaimana kondisi negara-negara di dunia saat ini. Kalau zaman dulu mungkin ya orang bisa menolong langsung disebut tuh ya negaranya. Tapi zaman sekarang kan kita nggak bisa ya, kita nggak bisa masuk ke Palestina begitu saja gitu ya. Nah, maka akhirnya kemudian nanti kesimpulannya baru. Maka salah satu cara yang paling efektif misalnya untuk membantu perjuangan Palestina itu adalah dengan cara boykot. Karena kita nggak bisa berjihad langsung di sana gitu ya. Karena Palestina misalnya dianggap fasenya fase Mekah. Kemudian karena apa namanya kondisi negaranya sekarang double move on yang modern sekarang ya, kita nggak bisa seperti dulu pada zaman Nabi. Tapi kita tetap harus melawan. Kenapa? Karena ada perintah Al-Quran itu tadi ya. Ketika ada orang yang memerangi kita ya akan kita perangi balik. Itu nanti harus komprehensif Bu. Jadi ayat-ayatnya harus dikumpulkan semua. Ya kemudian melihat kondisi masyarakatnya yang sekarang itu seperti apa. Jadi kondisi ketika turun ayat Al-Quran seperti apa gitu ya, dan kondisi masyarakat sekarang seperti apa itu harus betul-betul jernih ya, harus betul-betul jeli ya, sehingga nanti bisa kesimpulannya kayak gimana. Kalau tadi kasusnya yang di Manokwari menurut saya itu nggak bisa kalau pakai yang ini nih ya, pakai yang ibu posting ini nggak bisa. Kenapa? Karena kan tidak diusir dari kampung halaman begitu ya. Jadi bukan ranah jihad. Jadi nanti ketika ada orang mengkiaskan itu lebih jelas lagi. Itu ya Bu ya. Itu mungkin kurangnya sedikit aja di situ ya. Jadi nanti ada ayat Quran yang kalau semuanya ditafsirkan kan jadi banyak. Kalau tesis oke, kalau tesis bisa tuh ya. Tapi kalau jurnal kan dia terbatas. Maka nanti ada tetap yang disebutkan secara rinci, artinya yang ditafsirkan, ada tafsirnya, kemudian ada ayat Quran yang ditulis lengkap gitu ya. Ini yang surat ini, Al-Mumtahanah ini. Nah, tapi nanti ayat-ayat lain itu juga dimasukkan, tapi tidak terlalu rinci. Jadi dia sifatnya itu hanya sebagai pelengkap saja ya. Jadi sekunder saja. Nah, penutupnya nanti disesuaikan dengan tujuan penulisan, penelitian, dan ini kurang ya. Rujukannya kurang, harusnya 30. Nanti ditambah lagi. Tapi ini secara keseluruhan sudah baik ya, sudah sesuai dengan apa namanya ya, yang Fazlur Rahman tadi ya. Oke, dari saya sekian. Tadi mungkin dijawab satu lagi pertanyaan, setelah itu udah kali Bu ya, udah habis waktu. Makasih. Atau dijawab di grup Bu. Ini saya ngeri ada yang masuk nih setelah saya nih. Iya.
Ya, ya tutup aja ya. Makasih. Berarti ditutup ya, Bu? Ya Bu, ditutup Bu. Baik, selesai sudah pembahasan materi kita pagi hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Asyhadu an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak untuk Bu Ade dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Ade. Terima kasih, Bu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.